Selamat datang di channel Lina Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 4 tema 2 subtema 1 pembelajaran 4 dan 5, yaitu tentang tempo dan tinggi rendah nada lagu menanam jagung, karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat, gagasan pokok dan gagasan pendukung, serta hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Tetap semangat belajar ya. Pembelajaran 5. Sebelumnya kamu telah berlatih teknik vokal dalam menyanyikan lagu Menanam Jagung. Menyenangkan bukan? Ayo kita nyanyikan kembali lagu tersebut dengan nada dan tempo yang tepat. Nyanyikan lagu Menanam Jagung berikut ini. Nah anak-anak, tahukah kamu tanaman jagung? Ya, jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian. Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam laut, salah satunya adalah ikan. Tahukah kamu sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Ya, untuk mengeringkan ikan kita menggunakan sumber energi matahari. Tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Salah satu contohnya adalah Banyuwangi. Panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan Si Api-Api, dan bahkan hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara. Sistem pengalengan sudah cukup maju, ditambah lagi industri besar di pelabuhan Muncar Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap dan konsisten, yaitu sebesar 31.600 ton pada 2011 dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya. Pada tahun 2013 produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.539 ton dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru. Dalam bidang perikanan, Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan hingga industri rumahan. Setelah kalian membaca teks tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, bagaimana kaitan antara letak Banyuwangi dengan sumber daya alam di wilayah tersebut? Jelaskan. Ya, letak Banyuwangi dengan panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan Si Api-Api. Pertanyaan kedua, bagaimana kaitan antara sumber daya alam dengan kehidupan masyarakat Banyuwangi? Jelaskan. Tentu saja Banyuwangi yang konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan Si Api-Api tentunya dapat menyerap banyak tenaga kerja mulai dari nelayan, pekerjaan industri perikanan hingga industri rumahan. Lalu bagaimana dengan wilayah tempat tinggalmu? Apa saja sumber daya alam yang dimiliki oleh kabupaten atau kota tempat tinggalmu? Bagaimana sumber daya alam tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat? Ceritakan dan tulis pada buku tugas kalian. Selanjutnya pembelajaran 6. Minyak bumi merupakan sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Sekarang amati gambar berikut ini. Menurutmu, apa yang diceritakan gambar tersebut? Yang kita ketahui bahwa gambar tersebut menceritakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan manusia sehari-hari. Ini adalah menjemur pakaian, berolahraga, dan menjemur bayi agar mendapatkan sinar matahari pagi yang baik untuk kesehatan. Pertanyaan yang kedua, sebutkan gambar-gambar yang mendukung alasanmu terkait penggunaan sumber energi minyak bumi. Salah satu contohnya adalah ketika mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Ini secara tidak langsung menggunakan energi minyak bumi tentunya, karena mesin cuci menggunakan energi listrik, sedangkan energi listrik dihasilkan dari mesin yang bahan bakarnya adalah minyak. Minyak tersebut berasal dari minyak bumi. Setelah itu buatlah tulisan dengan menggunakan jawaban-jawaban tersebut.
Dan selanjutnya adalah buatlah sebuah gambar yang menceritakan ajakan untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Perhatikan contohnya sebagai berikut. Tahukah kamu bahwa minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui? Oleh sebab itu, kita berkewajiban untuk menghematnya. Sekarang bacalah teks berikut ini. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, sebagai bisa mencapai jutaan tahun. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah mengimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Selanjutnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan teks bacaan tersebut. Pertanyaan yang pertama, kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Berikan beberapa contohnya. Kalian benar bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak memanfaatkan minyak bumi untuk kegiatan sehari-hari, namun kita harus menghemat penggunaannya. Jika minyak bumi tersebut digunakan secara berlebihan, maka lama-kelamaan akan cepat habis. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan kendaraan umum saat berpergian daripada menggunakan mobil pribadi. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika warga negara tidak mendapatkan haknya? Ya, tentu saja akan menimbulkan gejolak dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk ketidakpuasan atas tidak berjalannya hak dan kewajiban secara seimbang. Pertanyaan ketiga, kita sebagai warga negara berkewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Berikan contohnya. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa kita wajib menghemat penggunaan minyak bumi karena keterbatasannya. Salah satu contohnya adalah menggunakan sepeda saat pergi ke sekolah atau pergi ke tempat-tempat yang terdekat. Kita juga bisa berjalan kaki. Pertanyaan keempat, apa yang terjadi jika tidak menjalankan kewajiban kita dengan baik? Jelaskan. Tentu saja kita tidak akan memperoleh hak kita. Dan pertanyaan yang terakhir, berikan saranmu cara memanfaatkan minyak bumi secara bijak. Contohnya adalah mengurangi pemakaian kantong plastik karena plastik juga salah satu turunan minyak bumi. Pergi ke tempat yang terdekat dengan cara berjalan kaki atau naik sepeda, serta menggunakan sumber energi alternatif seperti matahari, air, atau angin. Nah, anak-anak, cukup di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah belajar di channel Lina Retno. Jangan lupa subscribe.